Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan. Saya sudah tunjukkan bahwa kuantitatif analisis itu bisa memandu kita misalnya untuk menilai apakah seorang pemimpin, misalnya Perdana Menteri, itu berhasil atau gagal. Jadi kita tidak bisa menilai seorang Perdana Menteri itu hanya dari penilaian misalnya karena suka atau tidak suka, ya, karena benci atau karena rindu. Tidak demikian. Penilaian atas prestasi pemimpin itu harus berdasarkan data yang kemudian data itu dianalisis. Nah, saudara, kuantitatif analisis itu adalah pendekatan ilmiah untuk mengelola pengambilan keputusan berdasarkan data mentah yang sudah diolah menjadi informasi yang bermakna, ya. Jadi prosesnya itu, saudara, itu dimulai dari adanya data mentah, kemudian ada quantitative analysis, kemudian meaningful information, kemudian setelah meaningful information itu ada decision making. Tentu saja, saudara, sebelum adanya raw data ini, ya, maka ada proses yang disebut data collecting atau pengumpulan data. Dalam proses ini, ya, ada proses yang sebenarnya itu detail untuk kita bisa telaah lebih lanjut. Tapi ada kaidah penting, ya, kaidah penting yang kita perlu cermati, yaitu kaidah bahwa apabila data yang kita kumpulkan dan kemudian menjadi raw data itu adalah data yang bagus, maka data yang bagus ini akan memandu kuantitatif analisis, akan menjadi dasar kuantitatif analisis yang bagus, yang pada akhirnya akan menghasilkan meaningful information yang bagus, yang berikutnya akan menghasilkan decision making yang juga bagus. Dan tentu berlaku sebaliknya, apabila raw datanya itu buruk, maka kuantitatif analisisnya itu bisa jadi akan keliru-keliru gitu, yang kemudian meaningful informationnya juga tidak akan tercapai, bisa jadi informasinya juga akan keliru, pada akhirnya pengambilan keputusannya juga keliru. Hal-hal demikian ini tentu sangat perlu difahami oleh para pengambil kebijakan publik dan tentu saja para kuantitatif analis, ya. Para analis kuantitatif itu perlu sekali untuk memahami bahwa data yang dikumpulkan itu adalah data yang bagus, bukan data yang tidak bagus, ya. Data yang bagus itu bagaimana, data yang tidak bagus itu bagaimana, itu ada pembahasan tersendiri yang memerlukan waktu untuk kita pelajari. Nah, berikutnya, saudara, ada proses kuantitatif analisis, ya. Ini perlu untuk kita pahami. Proses pertama dari kuantitatif analisis itu adalah define the problem. Jadi kita perlu membatasi suatu permasalahan yang sangat banyak, itu kira-kira harus kita pilih-pilih, harus kita pilah-pilah, misalnya berdasarkan skala prioritas. Tidak mungkin kita akan menyelesaikan semua problematika. Tidak mungkin seorang analis itu akan menganalisa semua data, tidak mungkin. Maka kemudian harus kita batasi. Kita batasinya itu antara lain itu berdasarkan misalnya skala prioritas yang tadi sudah saya ngomongkan. Yang kedua berdasarkan misalnya itu ketersediaan waktu, juga yang ketiga itu bisa berdasarkan ketersediaan resources, ya, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, langkah kedua itu adalah develop model, mengembangkan atau membangun model. Dalam kita melakukan quantitative analysis
kita bisa membuat model. Model itu adalah simplifikasi dari suatu fenomena nyata, penyederhanaan dari suatu fenomena nyata. Perlu kita pahami bahwa problematika sosial itu seringkali itu kompleks, seringkali itu rumit, menyangkut banyak hal, menyangkut banyak variabel, menyangkut banyak faktor. Karena itu kita perlu menyederhanakan, ya. Simplifikasi dari fenomena itu disebut model. Nah, dalam kita melakukan quantitative analysis, langkah keduanya itu adalah develop a model. Model itu antara lain bisa model matematik, bisa model deskriptif. Terus yang ketiga itu adalah kita membutuhkan input data, ya. Jadi kita memerlukan input data. Tidak bisa melakukan hal yang lebih lanjut kalau tidak ada data. Data itu sangat kita butuhkan. Tidak boleh misalnya bagi mengambil keputusan itu tanpa informasi itu tidak mungkin ada kalau tanpa data. Tidak mungkin kita hanya berdasarkan misalnya bisikan-bisikan gitu aja, tidak mungkin, ya. Berikutnya yang keempat itu adalah kita membangun suatu solusi. Nah, sebenarnya ketika kita mengembangkan suatu model kemudian dilanjutkan input data, maka kita sebenarnya sudah mempunyai rancangan, ya, rancangan solusi, ya. Solusi ini tentu saudara ada beberapa alternatif begitu, tapi kemudian kita pilih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu misalnya kita nilai berdasarkan akurasinya. Kita nilai berdasarkan apa lagi? Kita nilai berdasarkan misalnya ketersediaan data dan kemudian juga ketersediaan waktu. Nah, jadi solusi yang terbaik itu kita bisa kembangkan beberapa macam, tapi kemudian kita akan pilih yang terbaik. Yang kelima itu adalah melakukan pengujian atas solusi. Pilihan solusi yang sudah kita pilih ini kemudian kita uji. Pengujiannya itu yang bagus itu adalah berdasarkan pemodelan tadi. Jadi model itu di-run atau dijalankan. Nah, running dari pemodelan itu disebut simulasi. Untuk ilmu-ilmu sosial khususnya tidak boleh dilakukan percobaan, ya. Tidak boleh dilakukan testing atas manusia, atas individu dan atas masyarakat. Yang boleh dilakukan itu adalah melakukan simulasi. Jadi tidak diterapkan atas individu atau atas kelompok atau atas masyarakat dalam bentuk yang sebenarnya, melainkan kita buat simulasinya. Terus yang berikutnya itu adalah menganalisa hasilnya. Kalau misalnya suatu solusi yang kita tawarkan itu bagus, maka tentu saja ini menjadi harapan yang baik untuk kemudian kita terapkan, ya. Penerapannya itu adalah langkah berikutnya. Tapi saya ingin menekankan ke analyze the result ini. Analyze the result ini perlu untuk difahami karena sangat mungkin di dalam analisa hasil ini kemudian muncul pula alternatif setelah kita misalnya tidak menemukan solusi yang paling tepat gitu. Nah, dalam praktek penyelesaian masalah sosial, maka ini menjadi bahan kajian penting dari para analis. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kita akan lanjutkan dalam kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.